Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Fatana dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungu. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami dunia penilaian kinerja, di mana setiap tindakan dan usaha kita di tempat kerja menjadi bahan evaluasi. Dalam video ini, kita akan memahami bagaimana penilaian kinerja bukan hanya tentang menilai, tetapi juga tentang membangun, mendorong, dan menginspirasi pertumbuhan. Bersama-sama, kita akan menjelajahi strategi dan praktik terbaik untuk membuat proses ini lebih bermakna dan membawa dampak positif bagi setiap individu dan organisasi. Untuk memahami lebih lanjut tentang penilaian kinerja, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih penilaian kinerja itu? Menurut Dassler, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Senada dengan itu, dalam buku Human Resource Management, Manajemen Sumber Daya Manusia, Mathis dan Jackson menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Merujuk dari buku Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional, karya Siswanto Sastro Hadiwiryo. Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau penyelia penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik satu kesimpulan. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yakni 1. Kemampuan dan keahlian. Kemampuan di sini maksudnya adalah keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan pekerjaan, dan keahlian merupakan pengetahuan yang dimiliki karyawan tentang pekerjaannya. Lalu, mengapa hal ini penting? Semakin luas keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seorang karyawan, maka semakin tinggi pula potensi karyawan tersebut dalam menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas. Yang kedua, kepribadian. Karyawan yang memiliki kepribadian yang baik akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Contohnya nih, karyawan yang memiliki karakter tekun dan bertanggung jawab akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga hasil kinerjanya pun lebih baik jika dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki karakter yang bertanggung jawab. Yang ketiga, motivasi kerja. Biasanya, motivasi kerja dipengaruhi oleh banyak komponen lain, seperti gaji, tunjangan kesehatan, keselamatan kerja, kebijakan pimpinan, dan lain-lain. Nah, jika karyawan memiliki dorongan yang kuat, maka karyawan akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Keempat, budaya organisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, budaya organisasi merupakan kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya,
Kebiasaan atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan dapat diterima secara umum, serta harus dipatuhi oleh seluruh anggota perusahaan atau organisasi. Karena itulah, budaya organisasi menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja karyawan. Kelima, kepuasan kerja. Simpelnya, jika karyawan merasa senang dengan pekerjaannya, maka karyawan akan berpotensi lebih besar dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik. Yang keenam, lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini maksudnya suasana tempat karyawan bekerja. Jika lingkungan kerjanya nyaman, pastinya karyawan akan lebih fokus dan mudah dalam mencapai kinerja yang maksimal. Yang ketujuh, komitmen. Komitmen dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat karyawan bersama perusahaan atau organisasi. Semakin kuat komitmen karyawan, maka semakin besar keinginan karyawan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, loyalitas. Loyalitas maksudnya kesetiaan karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Semakin tinggi tingkat loyalitas karyawan terhadap perusahaan atau organisasi, maka karyawan akan semakin bersungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga kinerja yang dihasilkan pun akan semakin baik. Definisinya sudah tahu, faktor-faktornya juga sudah tahu. Terus, untuk apa sebenarnya penilaian kinerja itu? Nah, simpelnya nih, penilaian kinerja itu digunakan untuk memberitahukan pada karyawan sejauh mana kinerja mereka dan imbalan apa yang akan mereka dapatkan. Dan juga, penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik pada karyawan yang akan mengembangkan karyawan dan juga keefektifan organisasi. Lebih rincinya, menurut Mangku Prawira, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, tujuan penilaian kinerja adalah sebagai berikut. 1. Perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. 2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. Evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. 3. Keputusan-keputusan penempatan. Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi seringkali merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu. Keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan akan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Keenam, ketidakakuratan informasional. Potensi kerja yang jelek menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen sistem informasi manajemen personalia. 7. Kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Kedelapan, kesempatan kerja yang adil. Penilaian kinerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 9. Tantangan-tantangan eksternal. Terkadang, kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi kerja, Departemen Personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Adapun menurut Dassler, manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Pertama, sebagian besar pekerjaan mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan.
Kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Dilansir dari laman kitalulus.com, ada 11 indikator yang harus diperhatikan sebagai cara menilai karyawan yang tepat. 1. Penilaian target kerja. 2. Kualitas kerja. 3. Kinerja karyawan tingkat organisasi. 4. Kemampuan beradaptasi dan kemandirian. 5. Komunikasi antar karyawan. 6. Pengetahuan seputar pekerjaan. 7. Kemampuan mengatur pekerjaan. 8. Kepemimpinan. 9. Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. 10. Kepercayaan diri. Dan terakhir, kemampuan penyampaian ide. Jadi, saat menilai karyawan, penting untuk melihat banyak hal berbeda, agar kita bisa tahu seberapa baik mereka bekerja dan berkontribusi untuk perusahaan. Ini seperti memecahkan sebuah puzzle untuk melihat gambaran lengkap tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaannya dan apa yang mereka berikan kepada perusahaan. Menurut Mattis dan Jackson, berdasarkan orientasi waktu yang digunakan, metode penilaian kinerja dibagi menjadi dua, yaitu penilaian kinerja berorientasi masa lalu dan masa depan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Sesuai dengan namanya, metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu atau past-oriented evaluation methods dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Teknik-teknik penilaian sesuai metode ini adalah sebagai berikut. Ada skala peringkat atau rating scale, yakni penilaian prestasi di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Kemudian, daftar pertanyaan. Metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka ragam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Penilai hanya perlu memilih pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Selanjutnya, metode dengan pilihan terarah. Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya memiliki nilai-nilai yang sama. Metode peristiwa kritis. Metode ini merupakan pemilihan yang berdasarkan pada catatan yang dibuat penilai atas perilaku karyawan yang sangat kritis, seperti sangat baik atau sangat jelek dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian, metode catatan prestasi. Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan, yang banyak digunakan oleh profesional. Lalu, skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Lalu, metode peninjauan lapangan. Metode ini dilakukan dengan penilai turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. Spesialis SDM mendapat informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut. Tes dan observasi prestasi kerja. Berdasarkan pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan, yang berupa tertulis dan peragaan. Syaratnya, tes harus valid dan reliable. Selanjutnya, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dan karyawan.
Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan mencakup penilaian diri sendiri atau self-appraisal. Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Selanjutnya, manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective. Manajemen berdasarkan sasaran merupakan suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan atau sasaran pelaksanaan kerja karyawan secara individu di waktu yang akan datang. Selanjutnya, implikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO atau Manajemen by Objective. MBO digunakan untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui konsultasi dengan atasan mereka. Keberhasilan dari penilaian kinerja tergantung pada pendekatan yang konsisten untuk mendapatkan perbandingan hasil, ukuran, dan standar yang jelas selain penilaian harus bebas dari bias. Penilaian dengan psikolog. Penilaian dengan menggunakan psikolog dilakukan untuk melakukan penilaian potensi-potensi yang akan datang, bukan kinerja masa lalu. Kemudian, pusat penilaian. Penilaian ini sebagai suatu bentuk penilaian pekerjaan terstandar yang tertumpu pada beragam tipe evaluasi dan beragam penilai. Pusat-pusat penilaian sebagai bentuk standar pekerja yang bertumpu pada tipe-tipe evaluasi dan nilai-nilai ganda. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait materi penilaian kinerja. Dengan memperdalam pemahaman tentang penilaian kinerja, kita membuka pintu untuk pertumbuhan dan keberhasilan yang lebih besar di tempat kerja. Ingatlah bahwa setiap evaluasi adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, mari kita terus berjuang, belajar, dan menginspirasi satu sama lain di tempat kerja kita nanti. Saya Fahira Fatana, dan sampai jumpa.